Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi sorotan setelah sejumlah pejabatnya pamer harta dan kemewahan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo untuk meminta sejumlah instansi lain membenahi reformasi birokrasi dan tidak pamer harta. Presiden Joko Widodo merespon sejumlah pihak dan jajaran pemerintah terkait gaya hidup hedon yang akhir-akhir ini viral di media sosial hingga membuat geram publik. Hal ini mengingat beberapa kasus pejabat publik ternyata memiliki harta cukup fantastis, bahkan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kasus tersebut diantaranya harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo selaku Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Kemudian Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang juga kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial. Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Presiden pun secara tegas mengingatkan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajaran masing-masing, serta terus melakukan reformasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum dan memerintahkan agar pemilu 2024 ditunda. Merespon hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan PN Jakarta Pusat membuat sensasi berlebihan dengan landasan 4 poin hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu 2024. Mahfud MD menyebut PN Jakarta Pusat membuat sensasi berlebihan dalam putusan yang memvonis Komisi Pemilihan Umum untuk menunda tahapan pemilu 2024. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Mahfud menegaskan, berdasarkan logika sederhana, vonis kalah bagi KPU atas gugatan sebuah partai sebagai sesuatu yang salah dapat memancing kontroversi dan mengganggu konsentrasi, sehingga bisa dipolitisasi seakan-akan putusan yang benar. Mahfud menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya 4 alasan berdasarkan hukum. Pertama, sengketa terkait proses administrasi dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri. Kedua, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebagai kasus perdata. Ketiga, vonis Pengadilan Negeri tersebut tak bisa diminta eksekusi. Harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Keempat, penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata parpol bukan hanya bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum memastikan tetap menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 karena hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari dalam konferensi pers secara daring. Menurutnya, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda penyelenggaraan pemilu hingga 2025 tidak secara spesifik menyasar peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Ini sudah pernah diuji oleh PT UN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga dengan begitu, keputusan KPU tentang penetapan partai politik beserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga demikian, status tentang partai politik mana saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan.
Kemaslahatan manusia di seluruh dunia harus selalu menjadi fokus dari G20. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan dua aspek penting dalam penanganan bencana saat menghadiri pertemuan para Menlu atau Foreign Minister Meeting G20 di New Delhi, India. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertemuan para Menlu atau Foreign Minister Meeting G20 di New Delhi, India pada Kamis 2 Maret 2023 menekankan dua aspek penting dalam penanganan bencana yang harus dilakukan oleh negara anggota G20. Pertama, Menlu Retno menekankan pentingnya memperkuat aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, dikarenakan dengan mencegah bencana tersebut terjadi akan menyelamatkan nyawa dan juga ekonomi. Hal tersebut disampaikan Retno berdasarkan pengalaman Indonesia yang telah mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Hal kedua yakni perlunya mendorong ketahanan yang lebih kuat agar dapat menghadapi external shock. Negara anggota G20 perlu mencari cara untuk membantu berbagai negara memperluas proteksi sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat perubahan iklim. Saya menekankan dua hal. Pertama, pentingnya memperkuat pencegahan, prevention, dan kesiapsiagaan atau preparedness. Pencegahan sangat penting artinya karena akan menyelamatkan nyawa dan ekonomi. Dan sebagai negara yang sering terkena bencana, Indonesia banyak memberikan perhatian terhadap isu prevention and preparedness dan siap untuk bekerja sama dengan negara lain. Pada saat Indonesia menjadi presiden G20, G20 telah menghasilkan Pandemic Fund yang merupakan kerjasama nyata untuk mempersiapkan diri jika terjadi pandemi di masa depan. Kedua, mengenai pentingnya memperkokoh resiliensi. Resiliensi berarti kapasitas, peningkatan kapasitas berarti akan memperkokoh ketahanan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar G20 dapat mengembangkan kerjasama untuk memperkokoh perlindungan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkokoh kerjasama adaptasi untuk perubahan iklim. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan terutama di bidang industri kreatif dan hiburan. Hal itu dibuktikan dengan peluncuran program Baparekraf for Startup tahun 2023. Sebagai upaya untuk meningkatkan ekosistem startup digital dan seluruh wirausahawan Indonesia dalam mengemban potensi kewirausahaannya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Baparekraf for Startup atau Backup 2023 pada Kamis 3 Maret 2023. Dalam sambutan Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan, melalui program ini para startup digital di Indonesia mampu meningkatkan kapasitas, kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan bisnis sebuah startup. Program yang telah berjalan sejak 2016 ini lebih dari 25 kota di seluruh Indonesia pada tahun ini akan diselenggarakan secara daring dengan mengusung 3 pilar utama yakni Accelerate, Grow the Ecosystem, and Collaboration. Adapun setelah rangkaian kegiatan kick-off pada tanggal 2 Maret 2023 tersebut, nantinya akan dilanjutkan dengan roadshow offline di Bandung pada tanggal 10 Maret 2023, Semarang pada tanggal 14 Maret 2023, dan Surabaya 17 Maret 2023. Menutup sambutannya, Menparekraf juga berharap melalui program ini para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya startup dapat mengambil peran dalam penciptaan solusi inovatif dan modern untuk menghadapi setiap tantangan yang ada guna mendukung dan mendorong ekosistem startup digital di Indonesia dalam merealisasikan optimisme ekonomi nasional di 2023. Saya berharap melalui program ini kita semua dapat mengambil peran dalam penciptaan solusi inovatif dan modern untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, guna mendukung dan mendorong ekosistem startup digital Indonesia untuk merealisasikan optimisme ekonomi nasional di 2023. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pemerintah Kota Madiun dukung inovasi dapur umum gas metan 2G sesaat lagi.